Saya nggak ngebayang kalau Bang Ipul harus menjalani kebiri kemian. Nggak bisa bergoyang dia. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Perhatian banyak warga di Republik Indonesia beberapa hari ini tersedot kepada sosok pedangdut Saipul Jamil. Bukan kepada prestasinya, tapi lebih kepada bagaimana aksi Bang Ipul, demikian saya menyebut dia, saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 2 September 2021. Aksi yang fenomenal, berkalung bunga dengan buket di tangan, Bang Ipul pun keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian melambai-lambaikan tangan kepada orang sekelilingnya. Seolah bintang yang melewati karpet merah. Saya membayangkan Bang Ipul ketika itu habis mencetak prestasi luar biasa di Olimpiade Tokyo 2020 dan meraih medali emas. Jadi begitu luar biasa sambutan yang dia terima. Bagaimana tidak? Liputan yang dilakukan sejumlah media seolah hanya bisa dikalahkan oleh liputan terhadap peraih medali emas bulu tangkis ganda putri Grecia Polii dan Apriani Rahayu. Bahkan bagi Bang Ipul ini malah lebih luar biasa lagi. Dia diarak di atas mobil mewah dan melakukan live lewat media sosial. Wah, luar biasa. Sehari kemudian Bang Ipul pun muncul di acara selebritas di televisi nasional. Dia menceritakan bagaimana kehidupan di penjara selama 5 tahun di dalam. Sekedar mengulik ke belakang, Bang Ipul memang harus menggadaikan kehidupannya di dalam penjara karena terbukti melakukan pencabulan terhadap remaja. Pada Februari 2016, Bang Ipul dilaporkan ke polisi karena peristiwa pencabulan tersebut. Dan 14 Juni 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 3 tahun bagi pedangdut tersebut. Di tingkat banding, hukuman Bang Ipul ditambah menjadi 5 tahun. 5 tahun saudara-saudara. Saat mengajukan peninjauan kembali, vonisnya membengkak menjadi 8 tahun. Karena bukan cuma kasus pencabulan yang menjadi landasan. Ternyata Bang Ipul menyuap aparat pengadilan dalam upaya meringankan hukumannya dia. Jadi ada 2 kasus di dalam kasus ini. Pencabulan dan penyuapan. Remisi 30 bulan membuat dia akhirnya harus menjalani kelamnya kehidupan dalam penjara. Dalam hal hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak, pemberatan sebetulnya telah diwujudkan melalui peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang berpayung pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, serta rehabilitasi korban. Saya nggak ngebayang kalau Bang Ipul harus menjalani kebiri kemian. Nggak bisa bergoyang dia. Kalau saja selepas dari penjara Bang Ipul anteng-anteng aja di rumah, duduk manis, nonton TV, makan, minum, tidur, rasanya sih nggak akan ada kehebohan ini. Masalahnya, dia seperti diberikan panggung oleh stasiun televisi. Bahkan seolah tidak ada masalah serius yang menyertai dia. Glorifikasi, amplifikasi menjadi 2 kata yang menjadi kemeriahan di dalam masyarakat. Edan. Memang edan sikap segelintir masyarakat kita yang memperlakukan narapidana pencabulan anak seperti pahlawan. Sebetulnya, apa sih yang ada di benak para pengelola televisi tersebut yang sampai tiba-tiba mengundang Saipul Jamil untuk tampil di acara mereka? Demi rating. Kalau cuman urusan rating, tentu ada cara lain tanpa harus menghasilkan atau tanpa harus mengundang seorang narapidana yang terkait dengan kasus pencabulan anak. Glorifikasi terhadap bebasnya pelaku pencabulan anak mencerminkan betapa rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual. Keberpihakan terhadap korban masih terabaikan. Langsung atau tidak, masyarakat akan menganggap perilaku itu sebagai satu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan bukan satu hal yang serius. Bayangkan, bagaimana kemudian masyarakat bisa menganggap perilaku itu menjadi permisif, menjadi seolah-olah hal yang biasa. Padahal sepanjang 2011 sampai 2019 tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal, termasuk dalam rumah tangga dan ranah publik.
Apa yang dilakukan Saipul Jamil mulai dari penyambutan hingga tampil di televisi seolah menebarkan pesan bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual itu biasa terjadi. Bayangkan, kalau sudah masyarakat menganggap hal itu biasa-biasa saja, alamat kita berada di titik yang paling kelam dalam kehidupan. Penjara seperti menabalkan bahwa pelaku sedang terkena ujian berat. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya. Jadi ketika dia sudah dihukum, artinya dia sudah lulus ujian. Hello? Pernah nggak dia bayangin bagaimana perasaan, bagaimana sikap keluarganya, bagaimana kemudian rasa sakit hati yang sampai seumur hidup itu akan menyertai korban. Kalau 5 tahun memang lama, tapi ketika dia sudah menjalani hukuman, memang dia sudah selesai. Bicara hukum, Saipul Jamil sudah bukan lagi seorang yang terhukum di situ. Tapi bicara etika dan adab, itu jadi persoalan. Bayangkan, kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang berulang, dan berulang. Oke lah, bagi saya apapun yang dilakukan Saipul itu memang seperti menjadi pembenaran. Bahwa memang begitulah sikap permisif dari masyarakat kita. Jadi ketika ratusan ribu orang menandatangani petisi boykot Saipul Jamil, itu sah-sah saja. Mereka merasa muak, mereka marah, mereka kemudian merasa tersingkirkan dari kondisi yang sebetulnya membahayakan ini. Dan kemudian, kalau ada kalangan selebritas yang membela Saipul Jamil, itu pun biasa. Hal yang tidak aneh, karena memang begitulah hukum alam. Ada aksi, ada reaksi. Ada yang membenci, ada juga yang mencinta. Terserah pilihan Anda di mana. Semua punya landasan, semua punya dasar. Bahwa kemudian Saipul Jamil diundang menjadi narasumber itu pun bukan satu hal yang salah sebetulnya. Selepas Saipul Jamil menjalani hukuman 5 tahun, hak dia untuk mencari nafkah, hak dia untuk menghidupi keluarganya kembali lewat dunia yang selama ini dia tekuni, entertainment. Kalau dia melakukan hal itu di televisi, rasanya memang itulah dunianya. Tapi jangan lupa, adalah hak Saipul Jamil untuk memanjangkan nafasnya, mencari nafkah untuk keluarganya di dunia yang selama ini dia tekuni, yaitu panggung televisi. Hak dia. Tidak ada yang melarang dan tidak boleh ada yang melarang. Jadi kalau kemudian media memilih untuk menayangkan atau tidak menayangkan Bang Ipul, itu pun juga sebuah pilihan. Nggak ada yang larang di situ. Tapi jangan lupa, media memiliki fungsi edukasi. Disitulah peran masyarakat yang harus mendapatkan pembelajaran luar biasa dari media yang bernama televisi. Kalau ada selebritas yang mati-matian membela bagaimana Bang Ipul harus tetap tampil di televisi, selebritas itu mungkin lupa bahwa kasus yang menimpa Saipul adalah kasus pencabulan. Apakah mereka akan berkata serupa? Apakah mereka akan berkata bahwa Saipul tetap harus muncul di televisi untuk mencari nafkah? Kalau salah satu anggota keluarganya, anaknya, saudaranya, orang-orang terdekatnya menjadi korban seperti itu, masih mampukah mereka bicara begitu? Disinilah kita menyoroti bagaimana televisi memperlakukan sosok seperti seorang Saipul seperti pihak yang teraniaya. Saya cuma menduga bahwa faktor hiburan kepada penonton yang menjadi dasar semua itu. Televisi hanya melihat bagaimana kemudian meningkatkan rating, meninggikan rating dan kemudian iklan pun akan masuk. Tapi media lupa bahwa di situ ada pembelajaran moral, ada adab, ada etika yang juga tidak bisa dihilangkan. Televisi jangan sampai menggadaikan moral masyarakat hanya karena rating. Peduli apa dengan perasaan korban? Peduli apa dengan masyarakat yang marah? Mungkin, ini sekali lagi mungkin ya, pengelola TV dalam hatinya sih ngomong begitu. Syukur-syukur sih saya yang salah. TV-TV gue, channel-channel gue yang punya siaran kenapa juga lu yang ribut? Mau apa kalau sudah begitu? Masalah lu nggak setuju, itu urusan lu. Kalau nggak suka, matiin aja tuh channel. Atau pindahlah tuh saluran. Kekuasaan ada di tangan Anda kok, remote namanya. Rating memang menjadi dewa di atas segala dewa bagi televisi. Lewat rating inilah pundi-pundi akan diraup, iklan akan masuk dan sudah pasti itu akan menjadikan income yang besar bagi sebuah stasiun televisi. Sebetulnya Komisi Penyiaran Indonesia sudah memberikan rambu-rambu
seperti yang tercantum pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01-P/PI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran. Pada bab 5, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan. Di pasal 9 menyebutkan, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks inilah Saipul Jamil sesungguhnya tidak bisa disalahkan. Karena dia merupakan narasumber yang diundang. Justru pihak televisilah yang harus peka terhadap situasi. Sekali lagi, kekuasaan ada di tangan penyelenggara siaran. Karena sesungguhnya merekalah yang bisa menentukan hitam putihnya. Kalau saja adab lebih dikedepankan ketimbang rating, rasanya nggak perlu ada kegaduhan seperti ini. Sudah sepantasnya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, mengecam glorifikasi pembebasan mantan narapidana pencabulan ini. Menurut Retno, glorifikasi bisa membuat masyarakat memaklumi kejahatan yang dilakukan Bang Ipul. Bukan tidak mungkin ini akan memicu atau menjadi trigger bagi orang lain melakukan hal serupa. Karena melihat perilaku terhadap Saipul. Perlakuan terhadap Saipul itulah yang kemudian bisa memicu orang untuk berpikir, Saipul aja bisa begitu, masa gua enggak? Apalagi kalau kemudian Saipul Jamil merasa tidak bersalah. Ini yang harus diwaspadai. Kalau saja dia merasa tidak bersalah terhadap perbuatannya, ini yang betul-betul saya tidak habis pikir dan bisa jadi membuat masyarakat menjadi lebih marah lagi. Retno menyebutkan, bisa ada anggapan kekerasan seksual merupakan sesuatu yang normal. Untunglah stasiun televisi yang bersangkutan sudah minta maaf dan masyarakat pun memaafkan. Ya memang itulah tipikal bangsa Indonesia. Bangsa yang sangat pemaaf terhadap segala kesalahan. Jadi jangan heran kalau kemudian 1, 2 bulan, 3, 4 bulan kemudian lupa terhadap keadaan. Nah, yang penting harus kita sadari dan harus kita garis bawahi adalah frekuensi publik adalah milik publik. Televisi harus memahami itu. Jadi apa yang diinginkan publik itulah yang harus dipenuhi oleh televisi. Bukan kemudian televisi seenak-enaknya mendikte publik dengan frekuensi yang mereka miliki. Yang patut digarisbawahi bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Jejak digital Bang Ipul dan televisi yang menjadi pengundang tidak akan pernah hilang dari ingatan publik. Yang pasti, jangan sampai ketika kegaduhan ini usai, diam-diam ada predator yang kemudian diberikan panggung demi sebuah rating dan iklan. Bahwa kelangsungan hidup stasiun televisi dari iklan itu merupakan sebuah kewajaran dan tidak bisa dibantah. Tapi sekali lagi, kerusakan moral yang terjadi akibat tayangan televisi, apakah Anda sanggup menutup hati hingga tiba saat nanti Tuhan memanggil? Kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Begitu juga buat Saipul Jamil. Anda nggak bisa serta-merta merasa orang yang paling terzolimi, orang paling menderita sedunia, sampai akhirnya Anda nggak bisa joget lagi. Karena pada akhirnya, kalau hanya kemudian tak bisa menjadi bintang tamu, hanya karena seperti ini kemudian Anda merasa dizolimi, itu terlalu picik. Coba dong berpikir sebagai pihak yang menjadi korban Anda. Nggak bisa juga dibilang, lu mau ngomong apa aja, gue bodo amat. Itu menandakan Anda memang pantas untuk dilarang berkarir dalam dunia entertainment. Bayangkan saja. Saya mengajak Anda membayangkan, kalau yang menjadi korban pencabulan itu anak, saudara, atau orang-orang terkasih yang ada di dalam kehidupan Anda. Masihkah Anda sebagai penyelenggara siaran itu sanggup menghadirkan sosok predator seksual sebagai narasumber? Atau bahkan sebuah panggung?